Kamu nanti akan celaka kalau mencari kekayaan lewat jalan-jalan yang seperti itu. Kita ikuti alurnya para ulama-ulama. Jangan kita mengikuti alur setan. Celaka. Ya. Ulama yang dimaksud di dalam kitab ini, itu adalah ulama yang mewarisi tentang ilmu Rasulullah, akhlak ibn Rasulullah. Ulama itu banyak banget. Ulama di dalam bidang pertanian, ulama di dalam bidang peternak, ulama di dalam bidang sepak bola, badminton, bulu tangkis, tenis meja. Itu namanya ulama di dalam bidangnya masing-masing. Yang dimaksud di dalam kitab ini itu adalah ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah yang mewarisi ilmunya para nabi. Petani juga ulama, tapi ulama di dalam bidang pertanian. Yang dimaksud di sini ulama yang mewarisi ilmunya para nabi. Kita jangan sedikit, kalau kita berbicara ulama ya, jangan pernah menilai ulama itu dari segi penampilan. Karena zaman dulu di daerah Jawa Timur itu ada orang berpenampilan seperti ulama, seperti kiai, sangat luar biasa penampilannya. Beliau juga sakti. Ya, masyarakat yang melihat beliau itu adalah seorang kiai yang mandi, yang doanya itu terkabul. Sampai-sampai ada orang ambeien datang ke rumahnya, langsung sembuh. Nggak bisa beranak, datang ke dia, langsung sembuh, langsung bisa beranak. Buta bisa melihat, bisu langsung bisa ngomong. Ya Allah, sangat luar biasa. Semua masyarakat itu bingung. Dia sangat kiai yang sangat luar biasa. Berobat kemanapun saya nggak sembuh ke dia langsung sembuh. Semuanya itu salut pada dia. Nah, kiai tersebut itu di rumahnya ada salah satu ruang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk istri, anak, dan saudara. Itu tidak boleh masuk. Loh, sampai mana? Oh, istrinya saja pun tidak boleh masuk. Bertanya-tanya istri, sebenarnya itu ada apa di kamar? Sebenarnya apa yang disembunyikan dari saya? Suami saya kok sampai seperti itu? Masyarakat yang nggak ada yang tahu cuma istri dan anak-anaknya. Yang tahu tentang kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Istrinya saja tidak boleh. Langsung dimarahi kalau sampai masuk, tapi nggak ada yang berani masuk ke kamarnya. Apa mungkin kamar itu yang menjadikan suami saya sangat luar biasa hingga orang yang berobat sama suami saya pasti sembuh, mau sakit apapun pasti sembuh, lumpuh sembuh.
mandul sembuh, pokoknya apapun penyakit itu sembuh kalau datang ke suami saya. Tapi kok saya ganjel, ada yang nggak pas, kok saya tidak boleh masuk kamar itu, ada apa sebenarnya? Ada apa? Kamu kepengen tahu selanjutnya? Kamu baca di kitab ini. Tapi saya akan menjelaskan sedikit ya. Diusut, lama, tiba-tiba beliau itu meninggal. Yang dikatanya beliau itu seorang kiai yang sangat mujarab, berobat sama dia pasti sembuh. Akhirnya beliau itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dirawat, dimandikan, disolati, dikuburkan, belum sempat masuk ke kamar itu istrinya. Akhirnya setelah selesai darusan, pembaca tadarus di rumahnya 7 hari berturut-turut. Setelah selesai itu baru beliau itu ingin rasanya itu masuk ke kamar itu, dan dicari kuncinya itu ketemu di baju terakhir dipakai oleh suaminya. Lalu dibuka pintunya, nggak ada yang aneh kamar tersebut menurut istrinya. Bentar. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang mencurigakan. Cuma ada tempat tidur, sajadah, dan pas-pas foto, nggak ada yang aneh. Tetapi ada yang di belakang lemari, di samping lemari, itu ada suatu kendi seukuran berapa ya seginilah, ada kendi. Lah kendi itu dibuka, di dalamnya itu ada Al-Quran. Di dalam kendi itu ada Al-Quran dan bau kencing. Ya Allah, naudzubillah. Kesimpulan alhasil, Al-Quran tersebut itu dimasukkan ke dalam kendi, dan setiap hari itu selalu dikencingin. Ya Allah, naudzubillah. Quran kok dikencingi, itu namanya sudah berani sama dawuh-dawuh Allah. Berarti si orang tersebut yang katanya kiai itu bersekutu dengan iblis. Ya Allah, kalau ada kok orang sudah berani bersekutu sama iblis, itu saktinya luar biasa, sampai kok ngencingin Al-Quran. Itu sakti, karena temannya itu adalah iblis. Otomatis orang berobat sama dia itu langsung sembuh. Yang menyembuhkan itu langsung iblis. Iblis itu sakti-sakti. Merinding saya kalau berbicara seperti ini. Itu iblis. Setelah terbongkar rahasianya, setelah diungkap semuanya, orang-orang yang berobat pada beliau itu kembali seperti semula. Yang buta kembali buta, yang pincang kembali pincang, yang bisu kembali bisu, yang mandul kembali mandul, yang tidak melahirkan kembali tidak melahirkan. Semuanya itu kembali seperti semula. Dan si dukun tersebut yang katanya kiai itu akan menanggungnya
dosa-dosa beliau. Itu kalau sudah berani sama Al-Quran, dawuh Allah. Ada lagi di daerah Jawa Tengah tuh, kepengen kaya raya, banyak uang, banyak mobil. Itu tadinya orang tersebut itu miskinnya minta ampun, miskin banget. Dia cari tahu informasi bagaimana caranya itu kaya, biar cepat kaya. Ketemu sama dukun tuh, dibilangin seperti ini, kamu kalau ingin cepat kaya begini caranya. Di depan pintu rumah kamu dikasih Al-Quran, ditutupin serbet, keset, gombal. Lah pulanglah dia, pulang ke rumah, ambil Al-Quran, ditaruh di depan rumah, pintu masuk, ditutupin serbet, keset. Jadi kalau keluar masuk itu Al-Quran selalu diinjak-injak. Ya Allah, ada orang seperti itu ya. Tapi benar, beliau itu kaya raya, kayanya minta ampun, kaya sekali. Yo sampai Al-Quran kok diinjak-injak setiap hari. Ada tamu, ada apa, pasti nginjak. Ya Allah, orang kalau sudah kedunian ya seperti itu. Ad-dunya kajifah. Dunia itu seperti hanya batang-batang kodoyok-koyok. Udahlah, kita itu beribadah kepada Allah, nggak usah apa itu namanya, ingin kaya, begini saja cukup. Yang penting buat makan besok ada, buat makan sekarang ada, buat anak-anak ada, buat istri ada. Nggak usah yang berlebih-lebihan. Dengar, kamu nanti akan celaka kalau mencari kekayaan lewat jalan-jalan yang seperti itu. Kita ikuti alurnya para ulama-ulama. Jangan kita mengikuti alur setan. Celaka. Ya. Itulah cerita tentang ada yang berpenampilan ulama padahal dia itu bukan ulama. Yang sejatinya ulama itu adalah warasatul anbiya, mewarisi ilmunya para nabi. Akhlaknya dilihat, oh orang itu sepertinya akhlaknya bagus, ininya bagus, tindak lampahnya bagus, ucapannya juga bagus. Beliau juga nyantri, pernah nyantri di sana, pernah nyantri di sini. Wah, dia benar orang baik. Ya itu sudah bisa dikatakan ulama. Tetapi ulama yang benar-benar ulama itu adalah mu'ayyatun binuril basyirah, yang sudah wusul dengan Allah. Jadi kalau sudah wusul dengan Allah, kita itu mengerti gejolaknya para santri. Ini santri saya yang akan menjadi kiai besar, itu sudah paham. Seperti halnya Mbah Khalil, paham ini santri saya nantinya akan menjadi pemimpin, ini santri saya guru, seperti itu. Luar biasa kalau ulama. Mu'ayyatin binuril basyirah, istrinya itu mempunyai gejolak apa di dalam hatinya, apa ada rasa apa, tahu. Itulah ulama. Kesimpulannya, kita yang kita rakyat umat, kita ikut saja terhadap ulama-ulama yang benar-benar ulama, dilihat dari nilai ilmunya, akhlaknya, semuanya. Kok ada orang berpenampilan ulama tetapi kok kelakuannya nggak jelas,
kasar itu bukan. Jangan yang seperti itu. Hati-hati kalau memilih seorang guru. Banyak sekarang yang seperti itu, tapi sekalian itu carilah guru yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah sampai kepada Rasulullah keilmuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.